Eh, Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan bahas terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ya keprihatinan kita ya. Karena investasi yang berlabel syariah ya digunakan untuk menarik kepercayaan masyarakat, sahabat-sahabat ya. Tentunya ketika digunakan ya dana syariah Indonesia udah syariah Indonesia itu ya. Jadi label-label istilah investasi halal, bisnis tanpa riba, investasi syariah atau usaha berbasis bagi hasil sering digunakan. Tapi sayangnya ada pengkhianatan di sana ya. Karena apa? Karena setelah berjalan beberapa waktu, ternyata proyeknya tidak jelas, kadang bisnisnya tidak nyata, dan dana masyarakat atau yang diinvestasikan bahkan menjadi hilang. Nah, kita pagi ini akan coba untuk melihat beberapa kaedah-kaedah investasi gitu ya. Kemudian dalam Islam seperti apa, kemudian modus investasi bodong itu bekerja. Biasanya ada namanya skema Ponzi yang nanti kita akan jelaskan secara singkat apa itu skema Ponzi dan tentunya beberapa kasus yang terjadi yang paling akhir mungkin di PT Dana Syariah Indonesia. Baik, sahabat-sahabat kilat yang dirahmati Allah Taala. Yang pertama, mungkin kita coba ingin melihat terkait dengan konsep investasi ya. Bahwa dalam Islam tentunya investasi itu bukan suatu yang dilarang, bahkan investasi suatu yang di encourage ya, yang disarankan eh, oleh ini di encourage ya disarankan oleh ajaran agama Islam ya bahwa dalam Quran pun disebutkan ya bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahallahul bai' wa harramar riba. Jadi Allah itu sebenarnya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba di surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi aktivitas-aktivitas bisnis termasuk aktivitas di dalamnya ya itu termasuk aktivitas investasi. Jadi Allah sudah encourage kita untuk beraktivitas ekonomi. Jangan bahkan ya memang dalam Islam tentunya kita dilarang untuk beraktivitas ekonomi yang mengandung riba, yang mengandung riba setiap tambahan ya setiap tambahan dari pinjaman ya itu adalah bagian dari riba. Ada beberapa jenis riba ya riba kayak riba dari jual jadi pertukaran ya atau riba dari pinjam meminjam ya. Jadi di Islam atau ajaran Islam menganjurkan, bukan menganjurkan, yang mengharamkan adanya riba, diminta menghindari riba ya. Semua yang terkait dengan riba baik dalam tukar menukar atau riba fadl ya maupun riba dari pinjam meminjam. Nah, juga ada kadang disebut riba jahiliyah gitu ya. Nah, kemudian juga aktivitas yang mengandung horor. Horor itu biasanya ketidakjelasan ya. Investasi-investasi yang memberikan return yang besar, kemudian aktivitasnya tidak jelas, itu bisa horor. Kalau dulu horor biasanya kita terkait sama ijon gitu ya. Nah, terkait dengan berspekulasi untuk misalnya membeli anak sapi ya masih dalam kandungan gitu ya atau sistem pengijon istilahnya kalau di Jawa itu ya. Nah, ada juga yang diharamkan yang terkait dengan judi ya, maisir atau memang diharamkan. Itu prinsip-prinsip tentunya dalam ekonomi dan keuangan syariah. Tapi secara umum aktivitas perdagangan ya, aktivitas usaha, aktivitas investasi itu disarankan, di encourage oleh Islam sendiri ya. Kita tidak boleh menggunakan kalau riba itu sebenarnya kan kita menghindari resiko ya. Jadi kalau yang zero resiko dan high apa namanya
clear risk ya. Kalau zero risk berarti ya tidak ada resiko ya. Pengennya tanpa usaha bisa mendapatkan keuntungan gitu kan ya kalau konsep riba. Jadi kalau di konsep riba kita berinvestasi tapi tidak ada resiko itu juga dilarang. Tapi ada juga yang resikonya terlalu tidak bisa diperhitungkan itu juga atau tadi ya horor tadi itu tidak diperkenankan. Ya, jadi keuntungan dalam konteks syariah atau dalam konteks Islam itu harus berbasis dari aktivitas ekonomi, bukan manipulasi keuangan. Termasuk di dalamnya, kalau misalnya sering dengan ada namanya forex itu kan ya, forex itu kan tukar menukar nilai mata uang. Di dalamnya tidak ada aktivitas ekonomi sehingga tidak di encourage gitu kan ya. Lahir larinya bisa jadi eh, malah ke horor ya. Kenapa horor? Karena tidak jelas ya. Kita memutar uang, mata uang ya misalnya dari rupiah kita putar ke dolar, kemudian dolar ke euro, euro misalnya kembali atau euro ke yen, yen baru putar eh, ke rupiah lagi supaya dalam utang itu tidak diperbolehkan ya. Karena tidak ada aktivitas aktivitas real di dalamnya. Jadi larinya lebih ke skema horor ya. Tapi kalau kita butuh uang ingin ke luar negeri ya, on the spot kita tukar sih sah-sah saja tidak apa, tidak ada masalah. Baik, sahabat-sahabat kilayat yang dirahmati Allah. Nah, ini yang cukup menarik. Baru saja ada beberapa yang baru saja ya terjadi gitu ya. Yang sedang fenomena adalah skandal mengenai PT DSI atau Dana Syariah Indonesia karena ada artis ternama ya suami istri yang menjadi brand ambassador gitu kan ya dipanggil untuk menjadi saksi ya. Jadi yaitu PT Dana Syariah Indonesia ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya sudah berjalan 9 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2017. Ini merupakan apa itu DSI? DSI itu merupakan peer-to-peer financing berbasis syariah atau P2P financing ya, P2P financing. Karena kalau di konvensional kita sebut sebagai P2P lending ya, peer-to-peer ya, yang berbasis fokus pada project properti di sini. Jadi perumahan ya. Dan platform jadi karena ini adalah fintech ya namanya fintech financial technology dia tidak memiliki bisnis sebenarnya ya dia tidak memiliki bisnis tapi tugas dia atau fungsi dari financial technology dia mempertemukan antara investor yang memiliki surplus dari sisi financing kepada siapa kepada developer yang membutuhkan pembiayaan project ya jadi developer-developer yang memberikan project, yang kemudian developer tersebut menjual rumahnya, propertinya kepada konsumen gitu ya, eh, yang membutuhkan dana itu nanti bisa bergabung dalam peer-to-peer eh, financing ini di DS ini. Jadi sederhananya mungkin kalau misalnya ada seorang developer ya mengajukan proyek pembiayaan, saya mau membangun satu kompleks rumah gitu ya. Kemudian dari pembangunan tersebut dia membutuhkan dana karena mungkin tidak bisa me- apa namanya membiayai secara keseluruhan dari pihak yang lain, pihak ketiga dalam hal ini. Nah, peer-to-peer lending atau fintech peer-to-peer financing tadi itu mencari atau developer tadi mendaftar kepada eh, platform peer-to-peer tersebut, kemudian eh, platform peer-to-peer financing tersebut nanti ada komunitas investornya, ya. Jadi ada investor-investor. Siapa itu investor? Dia adalah orang-orang yang memiliki dana berlebih ya, dan ingin menggunakan dananya supaya bisa tumbuh atau bisa menghasilkan return ya, imbal hasil. Dan kemudian ketika sudah mendaftar di platformnya ada investor. Nah, investor akan memilih nanti dia dia bisa memilih ya istilahnya di platformnya tersebut semacam marketplace ya, marketplace tapi project-project ya yang ada developer dengan di situ ada penjelasannya ini projectnya developernya siapa kemudian dibangunnya di mana mulai kapan berapa tahun kebutuhan dananya berapa yang sudah terpenuhi berapa
nanti akan diberikan imbal hasil berapa gitu kan ya. Jadi imbal hasilnya bisa bermacam-macam ya. Kalau dalam konteks syariah tentunya dia bisa bagi hasil, dia bisa kalau dalam konteks ini tentunya karena dia eh, sebagai investor tentunya diberikan nanti bagi hasilnya ya. Jadi biasanya ada ekivalennya, ekivalen rate per tahunnya kira-kira sekitar berapa tahun tuh returnnya. Nah, jadi imbal hasil misalnya 18% atau 15%, 20%. Nah, ini yang menarik karena peer-to-peer PTDSI Syariah ini menggunakan label syariah. Jadi banyak masyarakat yang jadi tertarik. Apalagi ya sudah memiliki izin yang diawasi oleh OJK ya. Ini lebih lebih ini lagi ya. Jadi ada izin dari OJK, kemudian memiliki eh, Dewan Pengawas Syariah dari DSNM MUI juga gitu ya. Tapi kenyataannya ya terjadi skandal ya. Nanti kita akan jelaskan di apa namanya kronologi ya terjadinya gagal bayar ya dan skema nanti ada beberapa indikasi ya. Jadi PT Dana Syariah Indonesia ini sebenarnya sudah berjalan tadi ya kurang lebih di umur 9 tahun ya karena dari 2017 dan fokusnya di peer to peer financing bagian properti. Nah, jadi kurang lebih demikian sahabat-sahabat Kilaid. Jadi setelah sekian tahun ya permasalahan itu mungkin kita masuk ke kronologinya ya ke tahun 2025 sebenarnya ya. Jadi 2025 mulai ada indikasi ya. Jadi pertengahan 2025 ketika investor mulai kan biasa ya investor ya menaruh dana sana berinvestasi. Kemudian pertengahan tahun 2025 ini ketika investor mencoba menarik dana, ternyata dana tersebut tidak bisa dicairkan. Nah, ini udah mulai ya istilahnya default ya, gagal bayar gitu kan ya. Dalam konteks investasi dia menarik dana kembali, oh, tapi ternyata tidak bisa dicairkan. Kemudian apa yang tidak bisa dicairkan? Ada dua, misalnya dana pokoknya atau imbal hasilnya. Imbal hasilnya juga sudah terhenti ya sejak bulan Oktober tersebut, tahun 2025 tersebut. Dan dari waktu ke waktu bertambah itu sahabat-sahabat kilat ya. Bertambah dan berdasarkan berita-berita yang ada ya korban itu kurang lebih ada 15.000 investor, masya Allah ini ya kasihan sangat sangat disayangkan sekali gitu ya. Dan kerugiannya diperkirakan mencapai 2,4 triliun. Wah, ini sangat besar sekali sahabat-sahabat kilat. Jadi kalau misalnya kita coba bagi 2,4 triliun bagi 15.000 investor, mungkin ada sekitar 160-an juta ini ya kalau kita buat average saja ya rata-rata investasi yang dilakukan. Ya, jadi yang masih nyangkut gitu ya. Tapi ada mungkin ya investor yang hanya kecil gitu karena namanya peer to peer mungkin tidak terlalu besar ya, kurang dari 3 miliar gitu ya. Hanya saja karena ini properti, biasanya memang kebutuhannya cukup besar. Beda dengan yang perdagangan, itu mungkin tidak terlalu besar ya. Cukup di mungkin puluhan juta. Tapi kalau atau ya jutaan atau puluhan juta. Tapi kalau di properti emang biasanya investasinya cukup besar. Nah, eh, yang menjadi permasalahan adalah ternyata ya dari investigasi dari beberapa sumber yang mengeluarkan ada dugaan bahwa sebagian proyek yang ditawarkan itu ternyata tidak benar-benar ada. Wah, masya Allah tuh. Waktu balik ini ya, tidak ada. Jadi proyek itu proyek yang fiktif gitu kan ya. Proyek fiktif. Jadi selama 7 tahun awalnya biasanya sahabat-sahabat kilat memang proyeknya ada terus-terus. Tapi karena pertumbuhannya sangat tinggi ini ya, greedy ya atau keserakahan itu kadang membuat orang lupa lupa daratan kemudian karena wah ini ada orang lagi mencari gitu ya banyak investornya senang berinvestasi dan eh, mengambil kesempatan tersebut jadi dibuatlah proyek-proyek yang fiktif proyek yang lama diputar kembali maksudnya proyek nama-namanya gitu kan ya kemudian ditaruh kembali atau proyek-proyek yang memang tidak tidak ada nah kemudian
buka di platform. Akhirnya ya karena ada developer fiktif, kemudian proyeknya tidak nyata, kemudian eh, data-data lama diputar-putar saja gitu kan ya. Jadi sistemnya tidak berkelanjutan, sistemnya jadi mandek. Nah, bagaimana caranya? Karena kan proyeknya fiktif terus, bagaimana bisa memberikan hasil kepada investornya? Nah, mulailah ada namanya skema Ponzi di sana bermain, ya. Jadi apa itu skema Ponzi? Ya, ini menarik juga ya. Berarti Ponzi ini adalah suatu skema penipuan ya dari ya pertama ya terjadi di Amerika ada namanya Charles Ponzi ya. Nah, jadi Charles Ponzi ini adalah imigran Italia yang tinggal di Amerika ya di awal-awal abad 20 ya 1920. Jadi dia menawarkan dulu investasi yang katanya akan memberikan keuntungan sangat besar ya 50% dan dalam waktu yang sangat singkat ya. Hanya dalam waktu 45 hari ya 1,5 bulan sudah dapat keuntungan 50%. Jadi kalau kita investasi 1 juta nanti 1,5 bulan akan jadi 1,5 juta ya karena keuntungannya 50% ya. Nah, bagaimana caranya dia melakukan? Jadi dia menarik investasi dulu sebanyak-banyaknya. Setelah itu investasi yang pertama nanti misalnya udah 1 bulan ada investor yang datang baru. Nah, uang dari investasi yang kedua ada investor satu, investor dua. Investor satu misalnya investasi bulan Januari. Nah, nanti yang investasi bulan Januari ini akan mendapatkan diambil returnnya ya 50% tadi dari orang-orang yang berinvestasi di bulan Februari. Jadi gali lubang tutup lubang sebenarnya. Nggak ada aktivitas bisnis, nggak ada aktivitas usaha, return yang di-create, added value, yang ada hanya memutar uang. Jadi ya tidak tidak ada aktivitas bisnis ya. Ini bodong benar-benar bodong gitu ya. Nah, yang sangat eh, mengerikan itu adalah ya bisa mengumpulkan ratusan juta dolar kalau sekarang berarti miliaran ya karena tertarik dengan apa investasi yang sangat cepat pengembaliannya atau imbal hasilnya ya bisa sampai 50% waktunya singkat ya jadi itu nanti ada beberapa nanti kita indikasi ya bagaimana mewaspadai investasi bodong tuh apa ciri-cirinya salah satunya ketika dia menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang cepat nah ini termasuk yang harus waspadai ya. Nah, harus hati-hati. Ya, jadi sahabat-sahabat Kilait kalau misalnya ada yang menawarkan eh, investasi pada kita, ini kita akan memberikan hasil 30% dalam 1 bulan. Nah, harus hati-hati sahabat-sahabat. Itu udah skema karena rata-rata return ya tidak akan tinggi ya. Kita sederhana saja kalau misalnya yang jangka pendek ya resikonya rendah kita bisa bisa melihat konversi kepada kalau kita pakai instrumen keuangan misalnya lihat di sukuk ya. Itu termasuk instrumen yang paling aman gitu kan ya diterbitkan misalnya sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah SBSN Surat Berharga Syariah Negara itu juga paling mungkin equivalent rate-nya ya kalau misalnya kita bagi hasil juga ada skema-skemanya tapi kurang lebih di di equivalent itu mungkin hanya 6-8% ya jangka pendek itu 1 tahun 2 tahun ada yang mungkin 5 tahun itu sudah bisa apa returnnya mungkin kurang dari 10% ya secara imbal hasil. Nah ini kalau misalnya menghasilkan nilai yang sangat besar dalam waktu singkat kita harus hati-hati sekali. Jadi pelajaran dari kasus dana syariah Indonesia ini tentunya eh, menjadi apa namanya lesson learned untuk kita semua yang pertama bahwa ini harus hati-hati ini kita akan di stabbing ya di stabbing itu apa ditusuk dari belakang gitu ya. Karena label syariah udah ada labelnya syariah gitu kan ya nah ini kan 2 kali ya kan karena orang berharap ketika syariah itu amanah gitu kan ya tapi ternyata dengan label syariah dia juga masih melakukan penipuan ini zalim sekali gitu ya. Nah, dari label syariah ini tidak menjamin ya memang keamanan. Jadi harus hati-hati. Kita harus melihat dari sisi proses bisnisnya. Jadi kalau kita ingin berinvestasi, itu harus memahami proses bisnisnya seperti apa, sahabat-sahabat Kilat ya.
kita menaruh investasi ya. Jadi jangan FOMO ya, fear for missing out gitu kan ya, ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi kita harus tahu bisnisnya, lihat ini bahkan sebenarnya ya tadi ya, projectnya ada atau tidak gitu kan ya. Itu kita harus evaluasi. Kemudian dalam berinvestasi pun kita harus melihat ya transparansi dari proyek tersebut ya. Apalagi kalau besar besar ya, kita perlu lihat lokasi proyeknya, kemudian progres pengembangannya, laporan keuangan gitu ya. Memang ini ya tadi ada beberapa yang memang kita tidak bisa evaluasi dari ini sistem ya, udah ada OJK-nya ya, diawasi OJK, kemudian udah ada DSN MUI sebagai pengawasnya, tapi ternyata masih ini. Nah, tapi tadi ya, mulai harus hati-hati ketika mungkin dari sisi pengembalian sudah mulai bermasalah, kemudian eh, investasi yang ditawarkan relatif tinggi, returnnya itu kita tetap harus aware ya. Memang resiko peer-to-peer ini cukup tinggi ya, karena hal-hal seperti ini, karena ke bisnis yang mungkin kan harusnya melakukan ada due diligence ya, ketika ada developer itu dilakukan due diligence dulu, mana yang boleh mana yang tidak, ini prosesnya disampaikan jadi jadi jelas ya, kita aman juga. Kemudian governance ya, ya fintech digital ini memang resikonya sangat tinggi ketika memang pengawasannya sangat kurang. Sebenarnya dari OJK sudah melakukan ini ya, ketika sudah mulai terjadi ada indikasi-indikasi gagal bayar, itu udah OJK sudah turun turun tangan ya. Tapi kembali ya baru besarnya sekarang ya. Jadi harus diwaspadai kalau misalnya ada sebuah investasi yang ditawarkan dengan nilai sangat tinggi dan returnnya sangat tinggi, tapi waktunya sangat singkat. Baik, sahabat-sahabat gila ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di SI saja, ada beberapa kasus besar yang lain ya yang mungkin kita harus ingat ya. Fintech ada, Investri juga, itu juga kasus yang terjadi di apa namanya di fintech ya. Tapi mungkin tidak sebesar DSI. Ada bisnis usaha yang lain juga ada nih, investasi bodong. Kalau misalnya pernah dengar First Travel ya, ini 63.000. Insya Allah ya, di 63.000 jamaah itu gagal berangkat umroh. Karena apa? Karena dia menggunakan sistem umroh yang murah. Ini juga harus hati-hati kan ya. Umrohnya murah gitu ya. Mungkin jangka waktunya lebih lama gitu kan ya. Nah, ini gagal berangkat umroh ini ya karena diputar saja uangnya tadi, diputar dan disalahgunakan ya untuk kemewahan dari owner-owner dari umrohnya. Jadi kerugiannya itu hampir 905 miliar, hampir 1 triliun ya. Jadi First Travel ini tadi ya harganya murah, kemudian jauh di bawah harga normal, masyarakat menjadi tertarik gitu ya. Kemudian uang yang tadi digunakan sebagai ponzi juga akhirnya kan ya. Uang yang membiayai eh, jamaah lama itu dari uang-uang yang dibayarkan oleh jamaah baru ya. Ini hampir semua ponzi, tapi ponzi untuk umroh ya. Jadi menjadi jadi pelajaran untuk kita ya, kalau terlalu murah dan menguntungkan itu juga kita harus hati-hati. Jadi jangan terlalu mudah tergiur dengan sesuatu yang di luar normal gitu ya. Kemudian ada kasus yang lain ya, sahabat-sahabat, namanya kasus Pandawa Group gitu ya, yang merugikan ini cukup besar juga karena di 3,8 triliun sahabat-sahabat ya. Jadi koperasi ini menawarkan investasi dengan imbal hasil yang sangat tinggi kepada masyarakat gitu kan ya. Dan akhirnya karena basisnya komunitas, dia apa namanya bisa menarik banyak eh, anggota ya, karena kalau koperasi bentuknya anggota. Ternyata dia juga skemanya Ponzi gitu ya. Investor atau anggota baru digunakan uangnya untuk bayar anggota lah lama. Ini 3,8 triliun ya. Kemudian dia tidak memiliki aktivitas, maka perlu tadi ya aktivitas bisnisnya itu kita coba lihat apa gitu ya. Nah, mungkin kalau fintech yang lain binomo, kalau ini lebih ke apa namanya fintech untuk investasi ya, dia binary option, spekulatif, ini juga skemanya juga Ponzi. Jadi sahabat-sahabat Kilaid yang dirahmati Allah Taala, kita bisa melihat sebenarnya banyak yang terjadi ya, kita harus hati-hati menjadi lebih aware ya, karena ya tentunya ketika kita berinvestasi kita harus memilah gitu kan ya, mana yang memang proses bisnisnya benar diawasi oleh pemerintah, kemudian sudah ada denusi, tapi kita harus memastikan lagi ya
Dan jangan sampai juga kita tergiur dengan iming-iming ya, iming-iming imbal hasil yang sangat besar gitu ya, atau keuntungan yang sangat tinggi. Pada prinsipnya sebenarnya normal gitu ya. Jadi bisnis itu mengikuti distribusi normal. Mungkin ada outlier-outlier, tapi itu sangat jarang ya. Outlier yang memberikan imbal hasil yang besar gitu ya. Tapi sangat jarang sekali. Tapi normalnya ya kalau misalnya outlier biasanya pegang sendiri. Siapa yang ingin berbagi? Kalau misalnya returnnya besar ya dia akan keep sendiri. Tapi kalau misalnya keep returnnya normal, nah itu mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Jangan terlalu greedy atau serakah. Hingga ada pola umum. Kalau misalnya kita terakhir mungkin ya, sahabat-sahabat kilat, kita masih ada beberapa waktu. Jadi kita coba lihat ya pola umum investasi bodong itu seperti apa ya. Jadi ciri-cirinya lah ya untuk mewaspadai investasi-investasi yang hanya menawarkan iming-iming tapi tidak ada realnya. Jadi pertama, sahabat-sahabat kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat saja ya, moga-moga masih ada waktunya karena sangat terbatas. Jadi ingin melihat chat ya. Jadi yang pertama sahabat-sahabat Affiliate itu ada janji ya, eh, keuntungan yang tinggi. Jadi returnnya keuntungan yang tinggi yang jauh dari investasi normal. Itu kita harus mewaspadai karena ada indikasi. Belum tentu itu penipuan, tapi ya paling umum ya kalau misalnya investasi tinggi dalam waktu yang singkat, ini ya investasi tinggi dalam waktu yang singkat itu hampir eh, 80% sudah investasi bodong karena jarang sekali ya investasi istilahnya kan abnormal return ya kalau dalam konteks keuangan. Abnormal return terjadi itu sangat jarang ya. Jadi terjadi juga mungkin yang terjadi karena bisnis normal bisnis ya itu jarang sekali gitu ya. Nah, kecuali sedang ada economic boom ya, ekonomi sedang tumbuh sekali gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau normalnya tentunya return itu ya high risk high return. Ada istilah bilangnya resiko tinggi, returnnya juga tinggi gitu ya. Low risk low return. Ya. Kemudian itu yang pertama jadi hindari investasi-investasi yang menjanjikan return tinggi dan dalam waktu yang singkat. Ya, tidak ada usaha itu yang apa namanya instan gitu ya. Jadi janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat itu semuanya instan. Itu tidak normal. Jadi hindari saja. Yang kedua, biasanya ada narasi pemasaran, makanya mereka pakai brand ambassador gitu kan ya, yang sangat terkenal gitu ya. Nah, jadi narasi pemasarannya sangat meyakinkan. Ada testimoninya, kemudian ada influencernya. Testimoni itu semacam pengalaman ya, pengalaman dari orang yang berinvestasi. Kemudian influencer itu eh, orang-orang yang dianggap bisa mempengaruhi orang lain, gitu kan ya. Nah ini influencer-influencer, kemudian, nah ini yang sangat disayangkan. Kadang menggunakan pendekatan agama gitu kan ya, syariah dan lain-lain. Dan juga kadang ya berbasis komunitas. Tapi yang utama biasanya tadi masalah lewat testimoni, influencer itu menjadi suatu yang penting ya, yang penting kita harus waspadai ya. Kemudian transparansi yang sangat kurang itu juga tidak mengetahui bagaimana uangnya eh, apa namanya diputar atau digunakan itu harus hati-hati. Dan dia bergantung pada investor yang baru. Kalau misalnya kita lihat investor-investornya tumbuh terus tapi returnnya segitu-segitu saja, apa namanya returnnya diputar-putar saja gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau dalam konteks syariah, dalam konteks Islam, tentunya kita perlu melakukan tabayun ya. Jadi kita melakukan verifikasi. Tapi mungkin saya ingin menekankan ya sahabat-sahabat ya, bukan berarti kemudian kita harus apa namanya kita yang syariah itu kemudian di blacklist semua ya. Karena ini bagian dari syiar kita yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat, sebagai ini ya kita memang melakukan advokasi, melakukan eh, apa namanya tetap ya hati-hati gitu ya kalau terjadi kita laporkan kepada eh, otoritas yang berwenang. Tapi kembali karena aktivitas ekonomi Islam itu syiar kita ya.
ya kita dihianati untuk beberapa hal. Tapi bukan berarti kemudian setelah ada karena ada kasus satu, kasus dua kita jadi takut untuk mengembangkan ekonomi syariah gitu kan ya. Nah, yang kita perlu lakukan tentunya bagaimana memang ekonomi syariah itu sendiri tetap dikembangkan, ya. Hal-hal seperti ini kita bagian jadi lesson learn kita untuk melakukan mitigasi supaya tidak terjadi. Jadi dari pihak berwenang, ya, otoritas keuangan kita, kebetulan saya juga ada di AFSI itu juga sering ada advokasi-advokasi kalau misalnya ada masalah seperti ini seperti apa dilakukan tabayun gitu ya, kemudian dilihat eh, skema-skemanya gitu ya. Kalau misalnya ini biasanya akan dilaporkan juga gitu kan ya untuk menghindari karena tadi ya orang ketika sudah ada syariah menganggap bahwa ini sudah aman. Nah, padahal itu tetap perlu dilakukan evaluasi ya. Nah, lihat proses bisnisnya. Tapi kembali sahabat-sahabat Kilat, jangan kemudian adanya satu kasus dua kasus itu kemudian membuat kita takut untuk mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan syariah ya. Ekonomi yang memang basisnya adalah berbasis value. Nah, ada oknum-oknum ya, ini bagian dari kita belajar untuk kemudian ke depan kita bisa melangkah lebih jauh, melompat lebih jauh ya, melangkah lebih panjang gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kasus-kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, mulai memilih investor syariah dalam ini masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim itu lebih jeli, lebih hati-hati, lebih mau melakukan apa namanya berliterasi ya, mendapatkan literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah. Terkait dengan apa tadi masalah investasi itu, apa yang dimaksud dengan investasi, resiko-resikonya, kemudian bagaimana untuk menghindari namanya investasi itu pasti ada resikonya. Itu harus dipahami sahabat-sahabat kita ya. Eh, ru- Intinya apa namanya investasi? Kalau misalnya kita ingin berinvestasi selalu untung, itu nanti jatuhnya bisa sama seperti riba gitu kan ya. Karena tidak mau rugi. Karena prinsipnya berinvestasi itu ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Dan kita harus siap ya. Sayangnya masyarakat yang sudah dibentuk oleh ekosistem riba ini, dia pengennya untung-untung terus gitu ya, tidak mau mengalami kerugian ya. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita semua memahamkan bahwa yang namanya bisnis ya tentunya akan ada untung ada rugi. Cuma itu memang perlu pendekatan karena kita sudah lama dibekali dengan pendekatan apa namanya sistem riba yang seakan-akan untung terus ya. Jadi kita lupa ya bahwa konsep investasi itu ada kemungkinan kerugian. Tapi kerugian yang memang kita bisa handle dan sudah diinformasikan dari awal ya. Kalau Anda ingin high risk ya ada high return ya ada high risk gitu ya. Kalau pengen low risk ya ada low return. Misalnya kalau misalnya kita ingin menghindari resiko tinggi menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang lebih secure ya. Misalnya tadi dari pemerintah, kalau yang diberikan pemerintah biasanya lebih aman. Tapi kalau misalnya kita mau berinvestasi ke sektor real gitu kan ya, sektor masyarakat ya kita harus memahami ada resiko di sana ya. Nah, tapi tolong dibedakan antara resiko di usaha dengan resiko di penyalahgunaan di platform. Kalau ini kan PT DSI Syariah Indonesia, Investri, kemudian tadi First Travel, kemudian Koperasi Pandawa tadi itu karena salah di apa namanya platformnya, bukan masalah bisnisnya. Ya, beda nih sahabat-sahabat. Jadi ada penipuan, ya penipuan itu berarti dilakukan oleh platform atau oleh perusahaan. Tapi kalau nature bisnis, nah itu ada untung dan rugi. Ya tentunya kita kalau namanya investasi ya eh, perlu memahami ya ada kemungkinan kerugian. Tapi ya selama masih kita bisa ini ada namanya kalau dalam resiko itu risk profile, profil resiko investor ya apakah resikonya tinggi, rendah atau menengah. Nah, nanti kan disesuaikan. Jangan sampai kita yang resikonya rendah, investasinya resiko tinggi misalnya di saham syariah gitu kan resikonya termasuk tinggi juga selain di sektor real ya. Sektor real itu lebih tinggi daripada saham. Peer to peer lebih tinggi daripada sektor saham juga karena tentunya apa namanya sektor sama-sama sektor real ya karena dia atas ke sana. Yang pengen lebih aman ya mungkin bisa di surat berharga syariah negara tadi semacam sukuk gitu ya. Atau kalau tidak ada namanya pasar uang syariah. Pasar uang bukan forex ya, bukan foreign exchange, bukan eh, pasar apa forex ya.
Karena ke pasar forex itu tukar menukar, tapi kalau pasar uang syariah itu kita investasi misalnya di deposito syariah kita, atau surat berharga syariah yang jangka pendek gitu ya, itu termasuk di sana. Baik, sahabat syarat hadirat yang dirahmati Allah ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati ya. Kalau misalnya berinvestasi ya, kita harus melakukan verifikasi ya. Dalam Al-Hujurat ayat 6 juga disampaikan, jika datang kepada suatu berita maka periksalah dengan teliti gitu ya. Kita harus benar-benar melihat dan paham gitu kan ya. Jadi mungkin lesson learned yang kita bisa peroleh dalam kesempatan kali ini ya, bahwa investasi bodong itu bukan hanya sebenarnya masalah ekonomi ya, tapi ini juga merupakan masalah moral dan amanah. Jadi kita juga harus sebagai masyarakat umum, kita juga harus jeli ya, kita berikan apa namanya, dalam rangka yang menjaga ekonomi syariah tetap bagus, tetap berkembang ya. Hal eh, apa namanya, oknum-oknum seperti ini kita juga harus pantau gitu ya, sehingga umat Islam harus cerdas secara finansial gitu ya, kemudian kritis terhadap setiap tawaran investasi, dan juga menjaga, kalau kita sendiri harapannya bisa menjaga ya nilai amanah dalam setiap aktivitas ekonomi. Karena ya ada yang mengatakan dosanya kalau misalnya di syariah itu jadi double ya, sama dia berdosa kepada umat gitu ya, kepada ini, karena yang kedua karena ya syariah tadi ya, kata karena menipu, yang kedua karena dia menggunakan syariah gitu ya, jadi dosa-dosanya double. Wallahu alam shawab gitu ya. Tapi baik sahabat-sahabat, semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua, dan semoga Allah ya melindungi kita semua dari praktik muamalah yang tidak benar, dan dihindarkan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari surga dan mendekatkan kita kepada neraka. Wallahu bisawab. Mungkin dari saya demikian. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.